Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menganalisis objek iklan menggunakan teori estetika Edmund Burke Feldman dari mata kuliah Estetika dan Sejarah Komunikasi Visual. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Nasya Fitriana Putri dengan NIM 1060824000062 dari kelas S1DK 8B. Nah, jadi Feldman ini percaya bahwa estetika dibentuk oleh gerakan budaya, waktu, dan masyarakat. Feldman menjelaskan bahwa estetika adalah bentuk pengetahuan sensorik yang berkaitan dengan kesan dan selera karya seni. Feldman juga menekankan hubungan antara estetika dan dinamika budaya di masyarakat. Kemudian, teori ini mencakup 4 tahap analisis estetika, yaitu deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi. Nah, 4 tahap analisis estetika Feldman ini apa saja? Itu teori deskripsi, itu apa yang terlihat. Lalu yang kedua, teori analisis, bagaimana unsur-unsur visual disusun dan bekerja satu sama lain. Dan yang ketiga, teori interpretasi, apa makna atau pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah teori penilaian atau evaluasi, yaitu apakah karya ini berhasil. Nah, kali ini kita akan membedah dengan teori Feldman ini di 2 iklan yang akan kita bahas, yaitu iklan disrupsi dan juga iklan biasa. Nah, pertama ada iklan disrupsi. Contohnya saya ambil dari iklan Rokok Mild. Sebelum itu kita saksikan dulu cuplikan video di bawah ini. Ya, pertama itu ada deskripsi. Kita akan deskripsikan iklan yang ada di atas tersebut. Jadi menampilkan beberapa orang yang sedang mendatangi tempat yang indah dengan bermain dan bersenang-senang di flying board dan jet ski. Terus ada beberapa orang yang melakukan atraksi dengan flying boardnya dengan melayang di udara dan ditutup dengan tagline Jarum Super Mild. Dari segi visual, dengan setting dan adegan yang asing, dengan menampilkan laut biru dan daratan berupa bebatuan berwarna coklat muda, lalu terdapat frame rate slow-mo dari flying boardnya untuk kesan sinematik. Lalu dari segi ekspresi manusia, pada iklan tersebut tuh terlihat membuat iklan ini terkesan dingin dan inhuman. Karena ekspresi manusia ini hanya terlihat di 2 frame yang tampil secara cepat. Dan musik background iklannya itu samar-samar karena akan menambah sebuah kesan dingin dan hampa. Lalu selanjutnya ada analisis. Nah, analisis ini dibagi dari 5 ya. Ada komposisi visual, ritme visual, keseimbangan, dominansi, dan hierarki visual. Pertama ada komposisi visual. Dari iklan ini, elemen-elemen seperti gambar, teks, dan logo diatur secara harmonis untuk menciptakan aliran visual yang memandu mata penonton melalui iklan, memastikan pesan utama tersampaikan dengan jelas. Lalu kedua dari ritme visual, pengulangan elemen-elemen visual seperti warna, bentuk, dan gerakan menciptakan pola yang konsisten, memberikan kesan dinamis dan menjaga perhatian penonton sepanjang durasi iklan. Lalu dari keseimbangannya itu, pengguna keseimbangan itu simetris dan asimetris. Dalam penempatan elemen-elemen visual menciptakan stabilitas dan harmoni, sehingga tidak ada bagian yang terasa lebih berat atau dominan secara visual.
Lalu keempat ada dominansi, elemen-elemen penting seperti logo, merek atau slogan ditonjolkan melalui penggunaan warna kontras dan ukuran yang lebih besar. Seperti tadi yang terakhir itu di tulisan mildnya untuk menarik perhatian penonton. Lalu yang kelima ada hierarki visual. Penempatan dan ukuran elemen-elemen visual ditata sedemikian rupa untuk memandu penonton dari elemen yang paling penting ke yang kurang penting, memastikan pesan utama tersampaikan dengan efektif. Selanjutnya ada interpretasi. Dalam iklan tersebut, jadi maksud dalam iklan tersebut itu secara tidak langsung akan membawa hasrat untuk merokok karena terbawa sensasi yang menenangkan dari iklan tersebut. Walaupun tidak ada produk yang ditampilkan, hanya dengan soundtrack yang hampa dan kosong dan visual yang memanjakan mata seperti orang-orang berpetualang. Apalagi iklan ini biasanya ditayangkan di waktu malam, di atas jam 10 malam. Waktu ini secara tidak sadar kita terpengaruh dengan iklan dengan perasaan yang damai dan tenang. Lalu alasan kenapa iklan ini tuh bertema berpetualangan itu bukan menampilkan produk ini, karena tema berpetualang ini mencerminkan nilai-nilai seperti keberanian dan kebebasan. Pesan ini tuh sejalan dengan citra yang ingin dibangun oleh merek rokok Mild ini, yaitu sebagai simbol dari gaya hidup yang berani mengambil resiko dan tidak takut untuk berbeda. Lalu faktor terakhir itu ada penilaian atau evaluasi. Iklan ini tuh efektif dalam menyampaikan pesan emosional yang kuat, mengaitkan produk dengan nilai-nilai positif seperti keberanian dan individualitas. Namun penting untuk diingat bahwa iklan ini juga berfungsi sebagai alat pemasaran untuk produk rokok yang memiliki dampak kesehatan negatif. Jadi dengan demikian, meskipun secara artistik dan emosional iklan ini menarik, konsumen perlu bersikap kritis terhadap pesan yang disampaikan. Dan emosional iklan ini menarik, konsumen perlu bersikap kritis terhadap pesan yang disampaikan dan mempertimbangkan implikasi kesehatan dari produk yang diiklankan. Dan iklan selanjutnya itu ada iklan biasa ya. Saya mengambil contoh dari iklan Gojek. Bisa dilihat poster iklannya, dan mari kita analisis teorinya. Pertama adalah deskripsi. Jadi iklan ini menampilkan seorang driver Gojek mengenakan helm transparan besar, masker medis dan pelindung wajah ekstra ya. Slogan ini disampaikan berbunyi "It's okay to be lebay". Artinya tuh kayak demi keselamatan kami siap kelihatan berlebihan, lebay gitu. Jadi latar belakang dari warnanya itu gelap dan teksnya tuh hijau khas Gojek dengan tampilan sederhana dan fokus pada visual si driver. Oke ya, berarti dari segi warnanya tuh warna yang ada pada poster tuh ada warna hijau. Kenapa hijau? Karena menyatukan tema visual dengan warna jaket dari Gojek tersebut karena khas gitu. Sama ada warna pelindungnya itu alias warna helmnya tuh warna bening agar tetap memperlihatkan wajah dari si drivernya. Dan dari segi teksnya kan berbunyi "It's okay to be lebay". Kalimat itu tuh diperjelas bawahnya ya. Tulisan ini menggunakan font tebal dan besar berwarna hijau sehingga mudah dibaca dan langsung menarik perhatian. Dan suasananya dari iklan tersebut tuh secara keseluruhan suasananya tuh kayak terasa manis, kayak mengangkat sisi emosional dan lucu ya. Dan selanjutnya ada analisis. Pertama tuh dari visual utamanya tuh si drivernya ya, dengan helm dan pelindung diri yang lengkap, kayak bahkan terkesan berlebihan karena ada masker, terus face shieldnya gitu di helm. Terus warnanya itu dominan hijau, lalu ada putih dan hitam, konsisten dengan brand
identik dari Gojek itu ya, hijau. Lalu ada teks slogannya, jelas, besar, dan mudah dibaca. Elemen desainnya bersih, fokus pada pesan. Lalu ada gaya visualnya. Gaya visualnya minimalis tapi menekankan ekspresi wajah dan perlindungan fisik. Kayak menunjukkan tuh keinginan serius untuk menjaga keselamatan si penumpang. Gitu pesannya. Lanjut ada interpretasi. Jadi pada tahap interpretasi ini tuh iklan ini tuh ingin menyampaikan bahwa menjaga keselamatan penumpang adalah prioritas utama, bahkan jika itu berarti terlihat berlebihan atau lebay. Kata lebay yang biasanya memiliki konotasi negatif justru dibalik maknanya menjadi simbol kepedulian dan tanggung jawab. Gojek tuh menggambarkan mitra driver sebagai sosok yang rela tampil aneh demi memastikan keamanan konsumen, terutama di masa pandemi. Jadi mungkin iklan ini tuh pada masa pandeminya ya, ada iklan ini. Terus pesan ini juga mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap sikap ekstra hati-hati, bahwa hal tersebut adalah bentuk kasih sayang dan profesionalisme, bukan sesuatu yang perlu malu dilakukan. Dan yang terakhir ada penilaian atau evaluasi. Dalam tahap evaluasi, iklan ini sangat berhasil menyampaikan pesannya secara ringan namun menyentuh. Pendekatan humor yang digunakan membuat pesan serius menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dari sisi komunikasi, visual, dan pesan brand, Gojek berhasil membangun citra bahwa mereka sangat peduli terhadap keselamatan konsumennya. Iklan ini juga mencerminkan nilai sosial yang penting bahwa tidak ada yang salah dengan menggunakan menjadi berlebihan demi kebaikan bersama. Secara keseluruhan, iklan ini efektif, relevan dengan konteks zaman, dan mampu menyampaikan pesan empati dengan cara yang cerdas dan humoris. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya dari menganalisis objek iklan menggunakan teori estetika Edmund Berg-Feldman ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.